Diturunkannya patung Li Zicheng di Beijing timbulkan perdebatan akan ketakutan terhadap pemberontakan. Pada tanggal 23 Mei, sebuah video yang menunjukkan diturunkannya patung Li Zicheng dari Bundaran Xiguan di Changping, Beijing, mendapat perhatian luas di internet dan memicu diskusi yang luas. Patung tersebut, yang sebelumnya telah beberapa kali dipindahkan, kini menghadapi masa depan yang tidak pasti mengenai tempat penempatannya berikutnya. Li Zicheng, yang lahir sekitar tahun 1606, adalah seorang pemimpin pemberontak China yang berperan penting atas kejatuhan dinasti Ming. Awalnya sebagai seorang pekerja pemerintah kecil, Li menjadi pemberontak karena kemunduran pribadi dan ketidakpuasan mendalam terhadap pemerintahan Ming yang korup. Pada tahun 1630-an, di tengah kelaparan dan kekacauan ekonomi, dia mendapatkan banyak dukungan. Dikenal sebagai Raja Pemberani, pemberontakannya mencapai puncak pada tahun 1644 dengan penaklukan Beijing, yang menyebabkan Kaisar Ming terakhir, Chongzhen, mengakhiri hidupnya sendiri. Saat ini, situasi di China sangat mirip dengan akhir yang penuh gejolak dari dinasti Ming. Seperti yang telah kami laporkan secara konsisten, kebijakan nol COVID Xi Jinping, yang berlangsung selama 3 tahun telah menghancurkan ekonomi. Pandemi menyebabkan banyak kematian, bisnis yang bangkrut secara luas, pengangguran yang merajalela, dan lonjakan protes di seluruh negeri, menciptakan ketidakpuasan publik yang mendalam. Seluruh masyarakat China sekarang menyerupai tong mesiu yang siap meledak kapan saja. Dalam konteks penurunan patung Li Zicheng, netizen China secara sarkastik berkomentar bahwa Partai Komunis dikelilingi oleh krisis, merasa terancam dan takut terhadap pemberontakan rakyat. Ini telah mendorong mereka untuk terlebih dahulu menangani setiap potensi krisis yang mungkin memperburuk situasi. Seorang netizen berkomentar bahwa pada masa-masa awalnya, Partai Komunis mengklaim mewakili revolusi petani, dengan demikian mendukung semua pemberontakan petani. Mereka bahkan mendirikan patung-patung untuk memperingati peristiwa-peristiwa ini. Sekarang, ketika partai telah menjadi kelas penguasa, ketakutan terbesar mereka adalah perlawanan publik. Patung-patung yang merayakan revolusi petani ini berfungsi sebagai pengingat konstan tentang bagaimana leluhur melawan tirani, yang secara efektif mendorong orang-orang modern untuk melawan pemerintah China. Bagaimana mungkin pemerintah China tidak merasa takut? Selain itu, ada spekulasi tentang apakah Xi Jinping mengidentifikasi dirinya seperti Kaisar Chongzhen, seorang tokoh sejarah yang dikenal karena akhir tragisnya. Komentar-komentar mengisyaratkan bahwa penurunan patung tersebut membuat ketakutan mendalam Partai Komunis lebih terlihat oleh dunia. Selain itu, menurut komentator senior urusan saat ini, Tang Jingyuan, pada tanggal 16 Oktober tahun lalu, buku sejarah Chongzhen, Kaisar Rajin yang kehilangan negaranya, yang dirilis hanya sebulan sebelumnya, tiba-tiba ditarik dari rak-rak toko oleh otoritas China. Rumor mengatakan bahwa kalimat di sampul, pemerintahannya yang bersemangat hanya mempercepat kehancuran negara melalui serangkaian kesalahan, membuat Xi Jinping merasa terpojok, percaya bahwa buku tersebut menyamakannya dengan Kaisar Chongzhen dari dinasti Ming, yang keduanya dianggap sebagai penguasa yang memimpin negara mereka menuju kehancuran. Pada akhirnya, Kaisar Chongzhen mengakhiri hidupnya sendiri di Bukit Batu Bara saat pasukan Li Zicheng menerobos Beijing dan memaksanya bunuh diri.